kami tentang PT Suminar Margaria Fashion. Sebelum itu kita akan memperkenalkan masing-masing dari kita dulu. Bisa dilanjut selanjutnya. Oke, yang pertama ada Aurelia Dwi, lalu ada Ratu Ajeng Regita, lalu ada juga Syaula Aida, lalu juga ada Birgita Anggraini, lalu ada Albertus Wida, lalu ada Arya Dimas. Nah, dan terakhir ada Raka Sentanu dan saya sendiri Andini Syafa Medina. Kita akan berbicara tentang latar belakang dari PT SMF dulu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, latar belakang PT Suminar Margaria Fashion Group, yaitu PT ini awalnya berdiri karena omset toko yang menurun saat pandemi Covid. Lalu PT ini merupakan cabang dari Margaria Group yang merupakan perusahaan di bidang retail dan jasa, dan telah memiliki banyak cabang perusahaan, salah satunya PT SMF atau Suminar Margaria Fashion Group. Nah, ini merupakan salah satu banyaknya contoh cabang-cabang dari Margaria Group. Yang diketahui sendiri, Margaria Group itu juga salah satu perusahaan yang memiliki HEHA. Bisa next, Kak. Oke, baik. Jadi bagaimana PT SMF ini berdiri? Jadi awalnya pada salah satu cabangnya Margaria Group ini memiliki toko Alfat, Anissa, dan Karita yang ada di Jalan Malioboro, Jalan Taman Siswa, dan masih banyak lagi. Nah, mereka ini ceritanya menjual produk mukena yang cuma segenggam, yang cuma berukuran segenggam tangan. Tolong Kak, unik. Tolong bawain barang. Seperti ini. Nah, jadi barang ini diproduksi, dijual di dijual di ketiga toko tersebut. Lalu semenjak pandemi penjualan menurun sehingga mereka memutuskan untuk membuka perusahaan yang menjual peralatan ibadah seperti mukena ini. Nah, jadi setelah di Dunia Store, mereka akhirnya mendirikan PT SMF dan akhirnya membuat brand yaitu DS. Nah, kalau next. Nah, DS itu bisa sebelumnya DS itu adalah singkatan dari Dia Suminar, yaitu pemilik dari Margaria Group itu sendiri. Kemudian Kak Kasnandu silakan. Menjual apa aja? Oke, bisa dilihat di sini ada DS sendiri itu menjual beberapa produk. Yang pertama itu ada sarung, lalu ada mukena, lalu ada hijab dan juga beberapa barang-barang lainnya yang bernuansa Islam. Jadi ini adalah contoh sajadahnya. Ini bisa dilipat kecil, padahal ini kalau dibuka ini gede. Ini mukenanya bisa dilipat sampai segenggam gini. Padahal mukena kan kita tahu tuh tebal. Nah, uniknya SMF ini dia ngeluarin produk seperti ini. Betul. Sebenarnya ini salah satu hal terobosan dan bisa dikatakan sebagai jawaban dari keresahan dari masyarakat manusia. Dari kalau perempuan muslimah yang mau berpergian, biasanya saya juga kesulitan untuk membawa mukena. Kan saya bawa tas yang lumayan kecil dan ini salah satu jawabannya. Dan mengapa bisa dijadikan sebagai salah satu sajadah dan alternatif dan sampai mendapatkan rekor muri. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, di sini bisa dilihat dari keunikan produknya DS. Yang pertama, mendapatkan rekor muri. Yang namanya mukena yang mendapatkan rekor muri bisa dibilang hanya ini. Nah, sajadahnya juga. Tapi ini produk yang berbeda. Yang sudah dapat adalah yang itu, tapi saya nggak ada barangnya, jadi yang ini aja. Dan bisa dilihat kualitasnya juga walaupun kecil, tapi kualitas untuk sajadah mukena ini tuh bagus banget, bahannya bagus banget. Nah, yang kedua ada barcode untuk tutorial pelipatan. Biasanya perempuan muslimah itu susah untuk melipat mukena ini. Kayak seperti apa tadi. Jadi kalau misalnya kita ada produk yang seperti ini juga percuma kalau misalnya kita tidak bisa melipatnya. Untuk itu dibuat barcode agar memudahkan para muslimah untuk melipat. Ya, jadi barcode cukup di scan aja, nanti akan muncul langsung ke link di YouTube-nya. Oke. Lanjutnya ada packaging yang menarik.
Biasanya yang namanya mukena hanya diperjualkan hanya Kayak seperti ini aja. ya seperti ini saja. Tetapi ini bisa jadi terobosan untuk membuat hampers untuk dijadikan sebagai kado dan harganya itu lebih premium teman-teman. Betul. Dan kalau kita bisa lihat bukan hanya produknya yang berkualitas, tapi kotaknya juga itu juga berkualitas dan tebal dan bisa digunakan kembali untuk apapun, bisa digunakan untuk perhiasan, masukan atau apapun bisa ditaruh sini. Betul. Pengalaman aku sendiri kalau beli mukena kayak di marketplace biasanya cuma dibungkus pakai kresek hitam, ya udah kirim gitu kan. Kita kalau mau ngasih langsung kado ke orang itu ngirim kan sungkan. Nah DS ini boxnya udah bagus, jadi bisa aja nih aku jadi kayak dropshipper, aku pesan terus aku kirim langsung ke orangnya, itu nggak masalah karena packagingnya udah bagus. Betul. Bisa dilanjut? Oke, selanjutnya adalah target pasar. Jadi DS ini memang menjual produk-produk muslimah. Oleh karena itu, target pasar yang awalnya ditargetkan adalah ibu-ibu, di mana memang ini sesuai dengan apa yang dijual oleh DS Store itu sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, bukan cuma menjual produk-produk yang bisa dinikmati dan juga dipakai oleh muslimah dari kaum ibu-ibu, tapi juga diperluas target pasarnya menjadi kaum remaja dan juga menyasar kaum laki-laki. Jadi untuk kaum remaja ini DS Store menghadirkan produk-produk yang lebih yang lebih inovasi, di mana bisa lebih kecil, terus motif-motifnya juga bisa lebih banyak, sehingga remaja-remaja kayak kita ini juga tertarik untuk membeli produk-produknya karena bisa juga sebagai alat ibadah, tapi juga bisa sebagai mempercantik penampilan gitu. Terus juga untuk kaum laki-laki ini bisa dilihat dari sejadah-sejadah yang sejadah, terus kemudian ada sarung juga. Ini jadi salah satu produk yang sudah diproduksi oleh DS Store, dan jadi target awalnya dari cuma ibu-ibu doang diperluas lagi menjadi kaum remaja dan juga kaum laki-laki. Nah, selanjutnya relasi apa aja sih yang dimiliki oleh DS Store untuk memasarkan produknya? Yang pertama, di sini kita melihat vendor. Jadi vendor ini adalah supplier dari bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat produk itu sendiri. Jadi otomatis DS Store ini akan bekerja sama dan memiliki relasi dengan vendor-vendor demi terproduksinya produk-produk yang memang berkualitas untuk dipasarkan ke calon konsumen. Kemudian yang kedua adalah unit. Jadi sempat disinggung sama Rara tadi bahwa awalnya DS Store ini hanya dipasarkan lewat unit-unit melalui toko-toko gitu. Nah, ini juga jadi salah satu relasi terbesarnya karena penjualan DS Store ini, barang-barangnya ini selain dijualkan di online juga masih dipasarkan lewat toko-toko. Kemudian yang ketiga adalah reseller, untuk menambah omset pemasukan dan untuk menambah calon konsumen yang tertarik membeli produk dari DS Store ini. Juga DS Store membuka sistem reseller, di mana sistem reseller ini nanti akan membeli barang DS Store dengan jumlah yang banyak, nanti dipasarkan melalui online-nya masing-masing. Itu juga jadi salah satu relasi besarnya dari DS Store. Selain itu juga selain daripada ketiga relasi ini, DS Store juga terus membentuk dan juga menciptakan relasi-relasi baru dengan mengikuti berbagai event-event pameran fashion. Salah satunya ada Jakarta Fashion Week, kemudian Jogja Fashion Week. Selain untuk untuk meningkatkan omset penjualan barang, juga relasi ini, event-event ini juga diciptakan untuk menciptakan relasi dengan sesama para bisnisnya. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu bentuk bahwa PT SFF ini sudah mengandalkan dunia digital. Dari berbagai platform yang saat ini digunakan itu ada Shopee, ada web, WA, terus Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kebetulan kemarin dari kelompok kami sempat diskusi perihal metode pengiklanan melalui Facebook. Nah, Facebook ini jadi salah satu platform yang sudah digunakan sejak awal. Makanya di sini segmentasinya dari awal, karena memang produk pertamanya itu mukena. Jadi fokusnya adalah ke perempuan untuk usia 25 sampai 63 tahun dan juga nasional kecuali Bali dan Nusa Tenggara. Nah, kenapa sih kok bisa dihasilkan segmentasi seperti ini? Dari Facebook Ads ini sebenarnya
sebenarnya ada beberapa tahapan yang sudah dilalui oleh PT SMF. Dari Facebook Ads itu ada campaign, set iklan dan juga iklan. Dari campaignnya sendiri juga ada beberapa tahapan lagi, yaitu ada awareness, traffic, interaktif, sama penjualan. Nah, nanti setelah sampai ke penjualan, para target yang terjaring ini baru diarahkan ke landing page. Nah, landing page ini terintegrasi secara langsung dengan website PT SMF dan juga WhatsApp-nya. Terus karena untuk saat ini produk-produk yang diunggulkan dari PT SMF adalah yang sudah mendapatkan rekor muri, produk-produk yang kecil yang mudah dibawa, khususnya keyword yang digunakan adalah piknik, belanja online dan juga bepergian, karena mereka-mereka yang menggunakan produk seperti ini yang senang traveling, jadi senang bepergian dan belanja online, karena memang meski awalnya PT SMF ini fokus secara offline, jadi jualnya di toko, di unit-unit, di pasar-pasar secara langsung, tapi saat ini banyak platform online yang sudah digunakan. Terus untuk modalnya, budget awalnya adalah 7 juta. Dan juga untuk iklan ini aktif, kenapa? Karena aktif 24/7, jadi sering sampai minggu 24 jam, karena Facebook ini sendiri juga berfungsi sebagai CS atau customer service. Tapi dari modal 7 juta ini kemarin sempat dikasih tahu bahwa akan diboost atau ditingkatkan budgetnya ketika momen-momen tertentu seperti Hari Raya Besar Islam. Hal ini juga karena produk-produk yang dijual adalah alat ibadah muslim. Jadi di hari raya besar mungkin Idul Fitri, Idul Adha, banyak yang meningkat yang menggunakan mukena, sajadah, sarung dan lain-lain. Itu targetnya. Selanjutnya, nah selanjutnya ada marketplace. Yang pertama dulu ada Shopee. Nah ini nama DS ini punya Shopee, namanya Dia Seminar Official. Nah ini udah termasuk ke kategori Shopee Mall, yang artinya memang sudah terverifikasi. Nah ini salah satu dua produk terlaris. Ini tuh yang mukena yang traveling mini ini udah 10.000 lebih terjual, dan kalau yang sejadah yang dapat rekor muri ini udah 3,8 ribu terjual. Kemarin pas kami mengunjungi, kami dapat info kalau mereka ini udah berhasil menjual kayak 10.000 lebih, ini tuh dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi kayak begitu buka marketplace terus nggak lama memang langsung rame, dan di 1 tahun dapat 10.000 itu salah satu pencapaian yang luar biasa. Nah apalagi udah dapat 16,3 ribu pengikut cuma dalam waktu kurang dari setahun, dan rating dia juga emang bagus, 4,9/5. Berarti rata-rata memang produknya ini berkualitas sehingga pelanggan yang beli itu ngasih rating yang bagus. Nih lihat aja di 10.000 plus 139.000 ini tuh kayak worth to buy banget kan kalau buat kita nih. Nah next, nah ini di Tokopedia ini juga sama, dia kayak buka marketplace ini nggak jauh dari mereka buka Shopee. Nama Tokopedia sama, Dia Seminar Official. Nah ulasannya sama, 4,9, dan pesanan diproses kurang dari 6 menit. Jadi emang mereka tuh on terus selama jam kerja ya, jadi mereka tuh fast respon. Dan lagi-lagi sejadah yang dapat rekor muri ini tuh penjualan terbesar mereka, yaitu 1.000 lebih. Walaupun memang di Shopee lebih rame, tapi di Tokopedia juga nggak kalah rame, dia udah ribuan terjual. Terus juga mukena travel 500 lebih. Kalau mungkin di Shopee tadi terbalik ya, mukena dulu yang paling laku, terus sejadah. Nah kalau di Tokopedia ini mungkin yang aku tahu Tokopedia kan itu lebih banyak bapak-bapak kan, kalau Shopee ibu. Nah mungkin ini alasan kenapa sejadah bisa lebih laku kita. Next. Oke, gitu. Di sini ada marketplace dari website. Nah di website ini mereka dikhususkan untuk reseller, karena reseller itu biasanya mereka memesan puluhan bahkan ratusan juga. Jadi mereka tidak disarankan untuk membeli dari Shopee atau Tokopedia, dan mereka langsung menuju websitenya agar nanti dikirimkannya lewat kargo dan mendapat gratis ongkir dari dia store-nya sendiri. Lalu untuk TikTok Shop itu fokusnya pada foto produk dan live konten di TikTok. Aku mau nambahin sedikit, jadi bener yang website tadi selain untuk branding,
Jadi buat kayak reseller or dropship yang emang mau belanjanya berpuluh-puluh kilo, itu emang lebih enak di website karena nggak kena volume. Coba deh kalau misalkan belanja lewat Shopee, itu kalau belanja 2 kilo aja ongkirnya 2 kali lipat. Nah makanya DS ini juga dimantepin banget di websitenya karena ini biar biar reseller itu lebih gampang belanjanya. Nah terus kalau di TikTok ini memang sering banget bikin konten, kayak konten-konten video, konten review produknya sendiri, biar nanti dapet jangkauan yang lebih luas lagi. Ini kayak contohnya ada video yang FYP ini 47,6, lagi-lagi mukena yang rekor muri ini selalu dapet perhatian lebih ya dari audiens ini, viewersnya paling banyak nih 47. Terus juga, oh ya di TikTok ini sebenarnya info dari mereka sebenarnya mereka nggak begitu fokus penjualan di TikTok, tapi tetap live, tetap untuk kayak review secara langsung ya, tetap ada keranjang kuning juga buat nanti pembeli yang mau langsung belanja. Tapi emang mereka nggak terlalu fokus karena di TikTok itu kebanyakan orang kalau belanja itu nyari yang murahnya. Jadi si DSS ini lebih kencengin kayak di Instagram atau di marketplace lainnya, karena kalau di TikTok tuh mereka merasa orang tuh kayak mungkin ini kan agak pricey ya walaupun memang worth to buy, jadi kayak kadang orang tuh nggak begitu tertarik karena orang tuh nyarinya kayak ya udah mau kena travel yang murah aja deh gitu, mereka nggak peduli sama kualitas tapi yang penting murah kayak gitu. Nih salah satu keranjang kuning ini ada mukena travel, hijab Yona, jadi semua produknya tetap dimasukin ke TikTok Shop. Oke, mau tambahan untuk website sendiri tadi. Di website ini ada logo WA di sini, jadi penjualan di WA tetap dialihkan ke WhatsApp seperti pada iklan Facebook, iklan Instagram pasti larinya ke WhatsApp. Terus kemudian tambahan juga buat TikTok, jadi di TikTok ini mereka bikin konten, mereka juga menggait influencer untuk mempromosikan produk mereka. Oke, bisa next. Oke, selanjutnya ada aplikasi dropship dan reseller yang memang DSS ini pakai, yaitu namanya Evermost. Evermost ini dia ngegandeng semua UMKM termasuk DSS itu. UMKM-nya yang digarisbawahi adalah UMKM yang menjual fashion muslim, salah satu DSS. Nah, kenapa sih DSS ini pakai Evermost? Yang pertama, bisa siapapun resellernya bisa punya toko online sendiri cuma modal HP. Nah, di sini makanya DSS daftarin tokonya. Terus gratis ongkir, kirim kemana aja ada gratis ongkirnya. Ini recommended banget buat para reseller atau dropshipper karena di Evermost ini bener-bener gratis ongkir semua dari si DS-nya sendiri yang nanggung. Terus akses e-katalog berisi 80.000 produk berkualitas. Terus packaging dan pengiriman semua Evermost yang bantu atau kayak toko itu yang bantu. Jadi kalau buat dropshipper ya udah dia tinggal pesen, terus ya udah dia tinggal si customer itu nunggu sampai. Nah, FYI Evermost ini sebenarnya aplikasi yang dia kurang lebih mirip sama Shopee, tapi Evermost ini lebih nggak begitu banyak kompetitor. Biasanya kalau di Shopee kan suka ada produk serupa. Nah kalau di Evermost ini nggak ada. Jadi kayak contoh mungkin tahu brand terkenal, brand muslim inisial R atau inisial E gitu, itu ada di sini. Nah si Evermost ini nggak akan nih produk serupanya ini gitu kan. Kalau kayak gitu kan bikin kadang orang mau mikir 2 kali kan kalau mau beli. Nah itu kayak di marketplace Shopee kan kayak gitu. Nah kalau di Evermost enggak, dia kayak udah kalau si di halaman itu si DSS ya udah DSS aja, dia nggak akan nampilin produk dari brand lain gitu. Makanya DSS langganan di DS ini langganan di aplikasi Evermost. Next. Oke, sekarang adalah Jubelio. Jubelio itu apa? Jubelio itu adalah platform omnichannel yang membantu pelaku usaha mengelola penjualan produk di dalam satu dashboard. Jadi seperti namanya omnichannel, dia merupakan channel yang menggabungkan jadi dari pesanan Shopee, Zalora, Tokopedia, WhatsApp. Nah, WhatsApp itu awalnya pemesanan dari Facebook, Instagram, dan website tadi larinya ke WhatsApp. Jadi semua akan dirangkum di Jubelio ini. Dan di Jubelio ini adalah bisa mengatur pesanan, lalu memproses pesanan, nanti akan diproses. Setelah dalam proses nanti setelah pengiriman mereka juga akan ada di sini. Nanti kalau ingin tahu lebih lanjut ada di laptop saya. Ini screenshotannya aja. Nah, terus di sini juga Jubelio itu bisa mengatur jumlah produk. Misal ada jumlah produk 100, mereka bisa menginput 100. Nanti setelah terjual di sini maka stoknya akan berkurang dengan sendirinya. Nanti kita juga bisa menginput lagi. Nah kemudian ini setelah semua diproses, dalam proses ini siap proses, kita akan mencetak faktur, label pengiriman. Nah label pengiriman ini akan disalurkan ke kantor warehouse-nya atau gudang, yang dimana mereka yang tim packaging-nya. Nanti jadi sebelumnya DS ini udah bekerja sama
sama dengan kurir-kurir. Jadi ketika kurir mengambil barang di kantor, tinggal ini aja. Jadi di kantornya tidak perlu input data lagi. Jadi semua sudah diatur dalam Jubelio ini. Oke, next. Selanjutnya ada strategi mempertahankan dan menarik pelanggan, customer, reseller maupun audiens yang ada di sosial media. Yang pertama dulu, ini kami nge-save salah satu kontak customer service yang ada di WA. Nah, jadi ini strateginya untuk mempertahankan customer yang udah pernah order. Kan kayak kontaknya di-save, otomatis kita bisa melihat statusnya dong. Nah, jadi kayak contohnya ada promo gini nih, limited edition, atau ada kayak payday, itu pasti customer service ini ngupload di SW, ngupload di status WA. Itu tujuannya biar nanti pelanggan yang udah pernah beli, siapa tahu kan tertarik. Nah, kalaupun kalaupun itu berhasil, customer service juga kadang suka nge-blast di WA, ngirim notification, "Kak, kita ada produk ini loh yang lagi payday, boleh yuk dicek," gitu-gitu. Nah, ini kayak contohnya nih, ada captionnya hanya 150 ribu ya kakak, dari harga 340 ribu. Kayak dijelasin lagi kan enak ya, jadi kayak orang yang udah pernah beli kayak bisa langsung tanya-tanya gitu, tinggal swipe up, habis itu tanya-tanya. Terus selanjutnya ada giveaway. Giveaway cuma kayak screenshot terus bisa dapet hadiah ini, itu sejadah yang rekomendasi itu. Jadi syarat buat ikut giveaway-nya ini itu tuh bisa follow terus komen. Nah, kan ini kan orang yang tadinya udah follow DS itu kalau ada giveaway kan lumayan banget kan, itu otomatis mereka ikutan. Adapun orang yang nggak follow kan jadi follow. Nah, ini salah satu strategi DS. Terus juga ada challenge melipat sejadah 10 detik. Ini buat yang udah punya produknya, ini berkesempatan untuk ikut challenge ini. Kan ada total hadiah 10 juta. Ini kan kayak menarik banget kan, 10 juta lumayan banget. Nah, ini siapa tahu nih orang yang tadinya belum punya produknya pengen ikut challenge-nya, terus dia akhirnya beli deh produknya. Terus juga ada giveaway, ini kurang lebih sama kayak ini. Nah, ini tinggal ceritain pengalaman menarik selama berolahraga di masa pandemi. Ini buat orang-orang yang emang udah punya produknya DS, ini pasti mereka ada ketertarikan sendiri untuk join giveaway ini. Jadi untuk tambahan, DS tidak hanya perawatan ibadah, DS juga menjual jaket, ada tempat tisu juga, terus ada bros dan baju-baju blus dan lain-lain seperti itu. Nah, ini juga strategi lain untuk branding. Kayak tadi yang disebutkan, DS ini udah beberapa kali ikut kayak Fashion Week yang ada di Jakarta sama di Jogja. Nih, yang contoh yang ini dulu, bahkan itu di Bandung mereka ikutan 24 sampai 26 Agustus tuh nomor 7. Poster ini mereka share di sosial media. Terus kalau yang ini ada di Sumarekon Mall Kelapa Gading, ini di Jakarta. Ini tuh 1 sampai 11 September. Jadi kayak mereka, kalau yang perhatiin, mereka tuh hampir setiap bulannya ngadain pameran-pameran. Nah, ini tujuannya selain untuk branding, dia juga menggait relasi sama produk-produk fashion lain gitu. Buat ini, jadi kan kayak mungkin kalau kita ngeliat dari foto ya bagus bahannya, tapi kan kalau misalnya kita ke pameran kita bisa pegang-pegang sendiri bahannya sebagus apa sih kayak gitu. Siapa mau bilang? Boleh? Nih. Baik, kenapa harus My DS Story? Karena My DS Story ini mengedepankan kualitas. Jadi di My DS Story selain produknya unik, mereka juga melakukan proses quality control 2 kali. Nah, jadi ini adalah barang-barang yang nggak lolos quality control gitu. Jadi dipisahkan, yang sudah lulus 2 kali pengecekan akan dijual ke toko atau didistribusikan ke tempat lain. Bahkan kayak cuman benangnya gak rapi dikit, mereka tuh langsung masukin ke sini barang yang tidak lolos quality control. Dan barang-barang yang gak lolos QC ini gak akan sama sekali dibazarin, dijual dengan harga murah, enggak. Karena takutnya kalau kayak gitu pelanggan otomatis kayak tunggu ada sale aja gitu. Jadi memang kalau DS ini kalau emang udah gak lolos ya udah gak akan diapa-apain, jadi dikasih ke karyawannya dan yang pasti gak akan langsung disalurin ke customer. Kalau misalnya nanti ada bahan yang reject untuk telah datang ke selama proses pengiriman ada rusak, entah dari pengirim dropshippernya atau gimana, DS itu juga melayani pembalian barang nanti yang akan ditukar untuk baru, dan itu semua tidak ada biaya atau akan diganti yang baru oleh DS Store. Jadi pelayanan DS Store ini memang Kualitasnya pelayanannya tuh emang dikedepankan banget. Jadi nggak cuma di DS aja, di semua karyawan Margaria Group emang yang dicari itu
emang apa ya, pegawainya dilatih untuk mengedepankan customer, jadi selalu untuk merajakan customer seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Baik, dari tadi yang kita sudah bahas, sebenarnya kami salut dengan Margaria karena mereka membuat salah satu ruang sendiri untuk produk-produk yang bisa dikatakan sebagai produk-produk yang menjual, tetapi memang mungkin ada kendala yang tadi disebutkan adalah terkena pandemi. Dibuatkan suatu ruang dan akhirnya melambung legitnya sampai akhirnya terciptalah DS Story di marketplace dan juga dikenal oleh masyarakat, khususnya untuk muslimah dan para orang-orang Islam. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari sini untuk menciptakan peluang. Mungkin kita akan membuat suatu bisnis dan kita bisa mencontoh hal ini karena hal ini termasuk suatu pelayanan dan suatu hal yang menurut saya itu di dalam bisnis ini emang tricky gitu. Oke, sekian dari kami, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung Kolom komentar. Ya, bisa langsung di kolom komentar. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.